Behela karek aku sebenarnya untung harus Ya, baik. Untuk bahasan pertama, kita akan membahas tentang gagal berpisah ya. Gagal berpisah. Atau non-disjunction. Nah, gagal berpisah, kira-kira apa sih yang gagal berpisah? Nah, jadi yang gagal berpisah di sini adalah kromosom yang harusnya berpisah pada saat pembelahan meiosis, dia tidak berpisah gitu. Sehingga kromosom yang seharusnya bukan alelnya itu jadi melebihi gitu. Itu kan harusnya ini berpisah ya pada saat meiosis. Ini tidak berpisah, itu dinamakan gagal berpisah atau non-disjunction. Nah, peristiwa gagal berpisah ini bisa menyebabkan beberapa kelainan atau kita sebut sebagai sindrom kalau pada manusia. Misalkan pada saat pembentukan sperma, misalnya kalau pada gonosom, kan gonosom itu misalnya laki-laki XY ya, XY, kemudian dia akan bereplikasi sehingga menjadi X dan Y, kemudian meiosis 2, X terbagi X sama X, kemudian Y dengan Y. Nah, ini jika normal maka akan dihasilkan 4 buah sperma yang memiliki gonosom X nya ada 2 dan Y nya ada 2 sperma. Sehingga ketika misalkan di sebelah sini itu pembentukan ovum. Pada oogenesis misalnya, kalau ovum itu kan dari perempuan ya, gonosomnya X dan X. Nah, X dan X, kemudian dia mengalami meiosis, kemudian dihasilkan 1 buah ovum yang memiliki gonosom X saja. Nah, sehingga ketika mereka fertilisasi, jika misalkan ovum yang ini fertilisasi dengan yang ini misalkan, berarti kan jadinya XX, jadilah dia perempuan. Atau yang ini dengan yang ini, maka jadilah XY, jadi laki-laki. Nah, ini pada peristiwa normal. Nah, apabila terjadi non-disjunction atau gagal berpisah, misalkan gagal berpisahnya itu terjadi pada spermatogenesis saat meiosis kedua misalkan nih. Nah, kan harusnya yang X sama yang X ini tuh misah ya. Ini dia gagal berpisah, berarti si sperma yang ini dia memiliki 2 kromosom X, jadi XX. Nah, ini jadi XX. Yang ini jadi tidak punya kromosom X. Nih, ini jadi nggak adaan kan, si X-nya nggak ada. Ketika si XX ini, si sperma XX ini berfertilisasi dengan ovum yang X di dalamnya, ini kan, ini ditambah dengan ovum misalkan yang, kalau ovum pasti X ya, nggak mungkin Y. Nah, berarti kan ketika mereka sudah berfertilisasi, mereka jadi punya 3 buah kromosom X. Nah, ini namanya triple X atau sindrom wanita super ya. Wanita super. Nah, kemudian contoh yang lain, misalkan yang ini, yang tidak punya kromosom
X ataupun Y tadi. Nah, spermanya. Kalau misalkan dia fertilisasinya dengan ovum, nah berarti kan dia hanya punya satu kromosom X, jadinya X0. Nah, ini namanya sindrom Turner. Gitu. Kemudian kalau misalnya yang non-disjunction atau yang gagal berpisahnya itu di kromosom Y, saat meiosis kedua, yang satunya nggak ada Y-nya, yang satunya lagi punya 2 kromosom Y. Ini kan jadi Y ya, jadi Y. Nah, kalau dia fertilisasi dengan ovum X, berarti dia punya 2 buah kromosom Y, jadinya XYY. XYY. Nah, ini namanya sindrom Jacob atau laki-laki super. Laki-laki super. Atau sindrom Jacob. Nah, ada lagi misalkan kalau si yang ini nih, si ovumnya yang mengalami non-disjunction. Ini harusnya X dengan X berpisah, ini malah nggak berpisah, jadinya yang ini tidak ada, yang ini punya 2X. Nah, kan ovumnya jadi XX ya, ditambah dia fertilisasi dengan sperma, misalnya spermanya Y. Nah, jadinya XXY. Dia punya 2 kromosom X, tapi dia juga punya 1 kromosom Y, jadinya dia laki-laki tapi sindrom ya, sindrom Klinefelter namanya, Klinefelter. Nah, masing-masing sindrom ini mempunyai ciri khasnya yang berbeda-beda ya, dan tadi nanti kita lihat di mutasi juga akan kita bahas beserta ciri-cirinya. Ada yang misalkan sindrom Klinefelter, yaitu dia laki-laki karena punya kromosom Y, tetapi karena X-nya 2 dia jadi punya payudara, misalkan testisnya kecil dan sebagainya. Itu gagal berpisah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan di screenshot untuk dicatat. Kalau ada yang masih belum paham, bisa kalian tanyakan langsung di WA atau lewat Zoom nanti. Oke, Ibu hapus ya. Kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu determinasi seks. Determinasi atau penentuan seks itu ditentukan oleh gonosom, namun cara menentukannya itu berbeda-beda kalau spesiesnya berbeda. Nah, misalkan yang kita tahu determinasi seks pada manusia, kalau laki-laki itu apa? Ini perempuan ya. Nah, Ibu. Laki-laki. Kalau laki-laki itu XY dan kalau perempuan XX. Nah, kalau pada ini berlaku pada manusia, kemudian mamalia yang lain, dan juga Drosophila atau Drosophila melanogaster, lalat buah atau bahasa Sundanya rametuk. Terus ada juga yang menggunakan sistem X0, XO. Misalkan pada serangga. Contohnya kepik atau belalang ya. Dia itu akan menjadi betina kalau XX dan jantan kalau X0, jadi cuma 1 X-nya. Kemudian ada juga yang menggunakan sistem ZZ. Ini misalkan pada burung aves, kemudian beberapa kupu-kupu, ikan, atau reptil. Walaupun kupu-kupu termasuk ini ya, serangga, tapi dia menggunakannya sistem ini ZZ. Kalau ZW ini kebalikannya dari sistem pada manusia. Jadi ya kalau yang berbeda itu jadinya perempuan. Kalau ZW itu jadinya betina ya kalau hewan mah.
Terus kalau ZZ itu jantan. Kemudian ada juga tipe diploid haploid. Nah, dia itu diploid dan haploid ya. Misalkan pada lebah atau semut. Nah, kapan dia akan diploid? Dia itu diploid kalau betina. Nah, betinanya diploid dan jantannya haploid. Biasanya dalam satu koloni lebah itu kan kita tahu ada ratu lebah ya. Jadi dia itu satu-satunya yang diploid, sedangkan lebah-lebah yang lain itu haploid. Makanya si ukuran tubuhnya juga jauh lebih besar kan daripada yang bukan ratu gitu. Nah, itu adalah tipe determinasi seks. Mudah-mudahan bisa dipahami juga ya. Untuk selanjutnya hereditas pada manusia. Boleh ini di screenshot dulu 1, 2, 3. Oke, Ibu hapus. Selanjutnya, hereditas pada manusia itu pada manusia yang kita bahas di sini adalah golongan darah dan kelainan genetis atau penyakit bawaan ya. Golongan darah dan kelainan genetik gitu. Genetik. Nah, untuk golongan darah itu ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe ABO. Tipe ABO ini termasuk juga dalam alel ganda ya. Jadi ABO itu dia ditentukan oleh 4 macam gen. Ada IA, IB, dan IO. 3 tuh ya. Oh, 3 berarti. IA, IB, dan IO. Nah, tapi kemungkinannya itu bisa golongan darahnya A, bisa golongan darahnya B, bisa golongan darahnya AB, bisa golongan darahnya O. Dia akan bergolongan darah A kalau di dalamnya itu ada alel IA kalau dia homozigot, atau IA-I0 kalau heterozigot. Yang B juga IB kalau homozigot, atau IB-I0 kalau AB, kalau ada dua-duanya, ada IA dan IB-nya. Yang O itu kalau tidak ada alel A ataupun B, jadi adanya IO. Nah, contohnya kalau ada seorang perempuan yang bergolongan darah A menikah dengan laki-laki bergolongan darah O. Nah, kira-kira anaknya akan bergolongan darah apa saja? Nah, ini kita silangkan ya, IA kalau dia homozigot, atau IA-IO kalau dia heterozigot. Misalkan nih, A-nya heterozigot. Berarti ini genotipnya IA-I0 disilangkan dengan I0-I0. Kemudian langsung aja kita silangkan. Yang ini gametnya kan berarti IA, dan ini gamet ada IA dan I0. Yang ini I0 aja gametnya. Berarti kalau yang ini sama ini disilangkan jadi IA I0, terus yang ini sama ini I0. Berarti keturunannya itu rasio fenotipnya, yang ini kan golongan darahnya A, yang ini golongan darahnya O. Berarti yang A dengan O perbandingannya 1:1 atau 50%. Nah, itu cara mengerjakan soal tentang golongan darah. Nah, itu golongan darah ABO. Boleh ditulis kalau sudah, atau di screenshot kalau sudah Ibu hapus. Nah, selanjutnya golongan darah itu ada golongan darah sistem resus. Resus itu protein resus ya. Kalau darah kita mempunyai protein resus, berarti resus kita positif. Kalau tidak punya resus, tidak punya protein resus, berarti resusnya negatif. Nah, resus itu ditentukan oleh gen RH. Kalau RH-nya dominan, besar-besar, RH berarti dia positif, resusnya positif. Kalau RH kecil berarti dia negatif, resusnya. Kalau RH kecil dia RH besar, RH kecil itu positif juga. RH
kecil R kecil itu negatif ya. Jadi dia dominan sifatnya. Terus ada juga golongan darah MN. Kalau MN ini sifatnya dominan ya. Jadi kalau ada IM dia golongan darahnya M. Kalau ada IN golongan darahnya N. Kalau ada IN golongan darahnya MN. Dua-duanya muncul sifat kodominan. Oke, itu tentang golongan darah. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika sudah di screenshot, akan Ibu hapus kembali. Yap, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya ada kelainan genetik. Kelainan genetik itu ada yang terpaut kromosom autosom, ada yang terpaut gonosom. Kalau yang terpaut autosom, dia berarti tidak tergantung pada jenis kelamin ya. Mau laki-laki perempuan sama aja. Tapi kalau terpaut gonosom, itu akan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Misalkan kalau yang terpaut autosom, terpaut autosom, misalkan ada yang dominan dan ada yang resesif. Yang dominan itu ada talasemia, kemudian ya kelainan darah ya, ada brahidaktil, sekaligus dia juga letal. Brahidaktil yang tangannya itu nempel-nempel gitu ya, terus pendek. Kemudian polidaktil, jari tangannya lebih dari 5. Polidaktil. Sindaktil juga. Ada Huntington disease, penyakit Huntington, penyakit degradasi saraf ya. Kemudian itu yang dominan ya. Kalau yang resesif, misalnya albino, kemudian anemia sel sabit, sickle cell. Jadi si eritrositnya itu bentuknya kayak sel sabit, nggak bulat sempurna sehingga sedikit membawa oksigennya. Kemudian ada imbisil, fenilketonuria ya, fenilketonuria, dia biasanya imbisil atau idiot ya. Kemudian ada juga kretinisme, kekerdilan, nisme dan sebagainya. Oke, itu yang resesif. Sekarang yang terpaut gonosom, yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Terpaut gonosom, ada yang terpautnya ke kromosom X, ada yang terpautnya ke kromosom Y. Kalau yang terpaut kromosom X, ada yang dominan sifatnya, ada juga yang resesif. Yang dominan ini contohnya unenamel. Enamel berarti dia tidak punya enamel. Si giginya berarti kebayang ya, giginya nggak punya enamel ya, nggak ada yang putihnya. Kemudian kalau yang resesif ada main banyak ya, ada hemofili, filia, kemudian ada buta warna, ada distrofi otot, ada anodontia, dan ada ichthyosis congenita yang bersifat letal juga ya. Dia tidak kekurangan kemampuan untuk elastisi kulitnya, sehingga dia banyak pendarahan kalau kulitnya meregang gitu ya. Ichthyosis congenita. Nah, mudah-mudahan tulisannya bisa terbaca ya. Kemudian kalau yang terpaut kromosom Y itu misalkan ada hipertrikosis. Di mana nih? Sinilah ya. Hipertrikosis
trichosis, kemudian ada hystrix gravior. Ini kalian bisa googling ya, ini contohnya seperti apa, gambar-gambarnya dan yang lain-lainnya. Kemudian ada keratoma dissipatum, penebalan lapisan keratin yang tidak normal. Kalau yang tebal banget tuh lapisannya, ada yang dijuluki manusia batu karena dia saking tebal lapisan tanduknya tuh, si kulitnya. Patum dan lain sebagainya. Oke, itu adalah penyakit-penyakit yang berasal dari kelainan genetis. Jadi itu penyakitnya diturunkan ya. Nah, ini tuh sebenarnya bukan untuk dihafal satu-satu apa, tetapi ini akan kalian gunakan untuk soal-soal persilangan. Misal seorang perempuan menderita penyakit thalassemia, misalkan menikah dengan laki-laki yang tidak menderita penyakit thalassemia, misalkan F1-nya seperti apa, F2-nya seperti apa, misal seperti itu contoh soalnya. Nah, untuk membuat kalian lebih paham dan lebih terbiasa menyelesaikan soal, silakan soalnya dicoba dulu gitu, dicoba sebisanya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan lewat Zoom. Nah, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di video ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.